Oke, what's up Sobat Gosmed Duit. Hari ini kita akan ngebahas tentang kematian misterius salah satu peragawati yang mungkin kalian belum pernah dengar namanya, atau kalian cuma baru dengar ceritanya dari orang tua kalian. Dice Budiarsi adalah seorang wanita yang sangat-sangat cantik sehingga pada zaman yang merupakan seorang model kelas atas yang tidak seorang pun di Indonesia gak kenal sama namanya. Nah, meskipun Dice ini adalah seorang pragawati yang bisa dibilang bergelimang harta, tapi dia adalah seorang yang sangat pintar dan sangat tahu caranya mengolah keuangan. Jadi nggak cuma dibelanjain tentang benda-benda mewah doang, tapi dia juga pintar mengatur strategi bagaimana agar hartanya terus-menerus bertambah. Nah, di usianya yang masih muda, seorang Dice memutuskan menikah dengan salah satu pengusaha sukses bernama Budi Mulyono yang kemudian jatuh sakit, sehingga Dice meskipun sudah menikah dengan pengusaha kaya, dia diwajibkan untuk bekerja siang hingga malam, dan biasanya di hari-hari tertentu dia mengambil libur untuk menghabiskan waktu bersama dengan Bapak Budi Mulyono ini. Kedengarannya sebuah pernikahan yang indah banget kan, tapi nyatanya tidak demikian guys. Setelah Bapak Budi Mulyono ini jatuh stroke, terus dia benar-benar nggak bisa kerja, memang Dice ini menghabiskan banyak waktu bersama dengan suaminya. Seperti di pagi hari ngopi bersama, atau di malam hari mereka biasanya bermesraan di kamar berduaan saja. Tapi di suatu malam, ada suatu hal mengejutkan yang membuat kita berpikir ulang tentang definisi pernikahan yang indah tersebut. Cuman kasus ini sebenarnya tidak bisa dibilang siapa yang benar dan siapa yang salah, karena pada sampai akhir kasus ini juga tidak terpecahkan dengan baik guys. Jadi sini saya bukan artinya menjelek-jelekan Dice atau mendukung seorang Dice ya. Nah, kasusnya berlanjut seperti ini. Di suatu malam, Dice menerima telepon, dan ketika dia angkat telepon itu, tanpa babi bu lagi, dia langsung keluar dari rumahnya dengan panik, tanpa berdandan ataupun pakai baju yang rapih sama sekali. Padahal, seorang Dice ini selalu dikenal sebagai orang yang sangat-sangat rapih, dan sangat-sangat gak mau kelihatan flow-nya sedikit pun. Jadi, keluar rumah pakai daster itu gak banget, dan malam itu dia pakai daster sama sendal jepit. Dia keluar dengan muka panik setelah mengangkat telepon. Terus dia memutuskan untuk pergi ke salah satu ladang gandum kalau nggak salah ya saat itu, dengan mobil Honda Accord-nya. Dan tahu apa yang terjadi? Beberapa jam setelahnya, dia kemudian ditemukan meninggal dengan simbahan darah yang luar biasa dari seluruh punggung, leher, dan juga belakang telinganya dengan 5 peluru dari senjata long rifle. Dan saat itu, senjata long rifle ini nggak bisa dimiliki oleh banyak orang. Istilahnya, seorang pengusaha aja tuh kayaknya susah untuk dapetin, tapi yang bisa mungkin selevel TNI atau aparatur negara yang memang punya kewajiban untuk memiliki senjata seperti itu. Nah, setelah dia ditemukan meninggal, mayatnya dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo dan di sana dia diautopsi. Setelah diautopsi, tentunya hal ini jadi konsumsi publik dan yang pasti jadi booming banget istilahnya, sampai masyarakat atau netizen, kalau zaman itu mungkin netizen memaksa untuk menangkap pelakunya. Tapi polisi seolah menyembunyikan pelakunya, malah menangkap salah seorang yang dinyatakan tidak bersalah pada akhirnya. Dia adalah seorang Pak D. Nama lengkapnya Pak D Muhammad Sirajuddin. Nah, saya di sini mau ceritain dulu ya tentang latar belakangnya Pak D Muhammad Sirajuddin ini. Pak D ini tadinya adalah seorang TNI yang mempunyai jabatan lumayan bagus, sampai suatu hari dia ditangkap karena dituduh mencuri pakaian di sebuah grosir baju di bilangan kotanya yang terkenal. Setelah ditangkap, dia nggak punya pekerjaan. Setelah bebas, dia mulai mencari pekerjaan, dan setelah itu dia tetap nggak diterima di perusahaan manapun karena katanya namanya sudah tercoreng. Nah, Pak D yang sudah tidak diterima bekerja di mana-mana akhirnya mengambil keputusan ekstrim untuk menjadi seorang dukun. Dikabarkan, Ibu DJ ini mencari Bapak Muhammad Sirajuddin alias Pak D ini untuk membuat salonnya dan usahanya menjadi laku. Sebenarnya bisnisnya itu
lumayan terkenal, dan dia menganggap istilahnya usahanya Pak D ini berhasil lah, usaha bantuan dari si dukun ini berhasil lah. Nah, katanya DJ ini juga ngasih uang 10 juta lagi ke Pak D untuk digandakan. Dan hasilnya apa? Katanya, rumornya yang beredar adalah uang tersebut tidak berhasil digandakan dan dipakai secara pribadi oleh Pak D. Di luar itu, korban Pak D juga ada satu lagi, namanya Ibu Endang. Sama kasusnya seperti DJ, katanya uangnya juga hilang dipakai sama Pak D, dan sama sekali tidak berhasil digandakan. Nah, karena kasus itulah Endang dan juga DJ sama-sama dibunuh oleh Pak D demi menghilangkan jejak, karena Pak D tuh rungsing ditagih-tagih melulu. Tapi logikanya gini guys, itu kan alasannya kenapa Pak D dituduh sebagai pembunuhnya DJ. Tapi kan kalian ingat, kalau misalnya DJ dibunuh dengan senjata long rifle, yang mana saya bilang tadi, senjatanya sangat sulit diperoleh oleh masyarakat biasa. Sekarang gimana sih ceritanya seorang dukun, seorang mantan TNI yang sudah dikeluarkan dari TNI, bahkan sampai nyari kerjaan yang susah, bisa punya senjata long rifle? Nah, selidik punya selidik, karena Bapak Muhammad Syahjuddin alias Pak D ini sama sekali menolak dan tidak mengakui kalau memang dia yang melakukan hal itu. Dia dengan kesal membuka beberapa rahasia yang dia tahu tentang DJ. Jadi DJ sama Pak D ini memang dekat banget, tapi DJ sama sekali tidak pernah ngasih uang 10 juta untuk digandakan sama Pak D. Dia cuma sekadar cerita tentang segala kesehariannya seperti ayah dan anak. Nah, ini adalah rahasia tentang DJ yang tidak banyak diketahui oleh publik. Pertama, selingkuhan DJ. Jadi DJ ini punya selingkuhan ya, setelah dia menikah dengan Bapak Budi Mulyono, dia punya selingkuhan lain. Nah, selingkuhannya ini adalah mantan kepala staf TNI Angkatan Udara dan juga seorang pengusaha sukses dan terkenal. Nah, DJ ini selingkuh dengan orang ini, alias istilahnya kita sebut inisialnya SS ya. DJ selingkuh dengan SS, dan kemudian si SS ini menggunakan DJ sebagai seorang wanita panggilan untuk menghibur atau ngelobi partner-partner bisnisnya. DJ sendiri dapat bayaran sekitar 20-30 juta, yang mana tahun itu untuk satu kali booking itu adalah angka yang luar biasa besarnya. Si SS ini juga senang banget karena akhirnya tendernya semua deal, karena dia ngasih servis yang sedemikian rupa, karena saat itu DJ merupakan peragawati yang sangat terkenal. Itu adalah rahasia yang pertama yang Pak D bocorkan kepada publik untuk menunjukkan kalau bisa jadi bukan dia pembunuhnya, bisa jadi SS. Nah, yang kedua, Pak D bilang begini. Saat DJ meninggal, dia sedang hamil 2 bulan dan tidak tahu siapa ayahnya, tapi kemungkinan besar ayahnya adalah seorang pengusaha ternama yang sering menggunakan jasa DJ yang ditawarkan oleh SS. Nah, karena seorang pengusaha terkenal ini punya istri dan istrinya malu karena dia sudah diselingkuhin, akhirnya istrinya menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh DJ. Dan dengar-dengar istrinya ini juga seorang terpandang di bagian TNI atau semacamnya, sehingga dia menyogok polisi untuk mencarikan kambing hitam supaya bukan dia yang ditangkap, tapi Pak D ini. Pada akhirnya sama sekali tidak terungkap siapa pembunuh DJ, dan Pak D tetap dihukum seumur hidup. Cuman ketika Soeharto lengser, dia mendapatkan grasi sehingga hukumannya berubah menjadi 14 tahun. Sampai Pak D keluar di tahun 2013 pun, beliau sama sekali tidak mengakui bahwa dia yang membunuh DJ. Dan dia yakin bahwa seorang di antara nomor 1 dan nomor 2 tersebut adalah pembunuh sesungguhnya. Jadi kira-kira itu guys, itu adalah kasus tentang seorang Pragawati yang meninggal secara misterius. Kalau kalian masih penasaran lagi tentang kisah DJ, kalian bisa Google dengan keyword yang sama dan kita diskusi bareng di kolom komentar. So that's it for today. See you on the next episode.